Apa yang kamu anggap penting? Uang, properti, dokumen, informasi berkenaan dengan rahasia, dan terutama rahasia pemerintah. Ya, ada daerah rahasia khusus milik pemerintah di mana terobosan penelitian ilmiah dibuat, pesawat canggih diproduksi, dan alien dipelajari. Oke, tebakan kamu benar. Kita berbicara tentang pangkalan militer rahasia Amerika, Area 51. Area 51 adalah nama fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat USAF yang sangat rahasia yang terletak di Nevada Test and Training Range. Konsep Area 51 dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Perang Dingin berikutnya, Uni Soviet menurunkan tirai besi sehingga menciptakan blokade intelijen dekat dengan Amerika untuk Amerika dan sekutu Eropanya. Amerika khawatir tentang niat teknologi Uni Soviet dan kemampuannya untuk meluncurkan serangan nuklir, sangat ingin mengumpulkan intelijen Soviet. Namun dengan tidak adanya satelit mata-mata di awal 1950-an, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat terpaksa mengirim pesawat-pesawat yang terbang rendah di atas Uni Soviet. Pesawat-pesawat yang dilengkapi dengan kamera besar berisiko mudah ditembak jatuh, membuat misi pengintaian menjadi sangat berisiko. Akhirnya, pada November 1954, Presiden Eisenhower menyetujui program U-2 yang kemudian dikenal sebagai Proyek Aquaton. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat pesawat yang bisa terbang di ketinggian lebih dari 70.000 kaki dan juga mengumpulkan informasi intelijen. Karena ini adalah program rahasia, mereka memilih lokasi terpencil dan rahasia untuk menguji dan melatih pesawat di dekat dataran garam yang dikenal sebagai Groom Lake di Gurun Nevada Selatan, yang penunjukan petanya juga dikenal sebagai, ya benar, Area 51. Bahkan saat ini dikelilingi pegunungan dan tersembunyi di kedalaman. Area 51 adalah instalasi militer rahasia yang berfungsi sebagai fasilitas uji militer untuk berbagai pesawat dan pesawat mata-mata. Berbeda dengan pesawat biasa yang terbang pada jarak 10.000 hingga 20.000 kaki dan pesawat militer pada ketinggian 40.000 kaki, Area 51 menjadi terkenal karena menampung penemuan pesawat khusus yang dapat terbang lebih tinggi dari 60.000 kaki. Lockheed U-2. Dijuluki Dragon Lady, Lockheed U-2 dibuat pada tahun 1955. Ini adalah pesawat pengintai ketinggian yang lebih tinggi dengan mesin jet tunggal dan mampu terbang pada jarak 70.000 kaki. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat USAF dan Central Intelligence Agency CIA sebagai pesawat segala cuaca. Terbang siang dan malam digunakan untuk mengumpulkan intelijen. Lockheed SR-71 dikenal sebagai Blackbird. Lockheed SR-71 adalah pesawat pengintai strategis jarak jauh, ketinggian lebih tinggi atau pesawat mata-mata. Dibuat pada tahun 1964 dengan jangkauan terbang 85.000 kaki. Keren gak sih? Lockheed D-21 ini dikenal sebagai drone pengintai supersonik Amerika dan dibuat pada tahun 1969. Drone ini memiliki kecepatan maksimum 2.200 mil per jam dan dapat terbang pada ketinggian operasional 90.000 kaki. Luar biasa. Lockheed Have-Blue 1001 adalah nama kode untuk demonstran Lockheed untuk pembom siluman. Have-Blue diciptakan pada tahun 1977 secara khusus dibuat untuk serangan siluman pada target. Mengagumkan bukan? Lockheed F-117 Nighthawk. Lockheed F-117 Nighthawk adalah pesawat serang siluman rahasia bermesin ganda Amerika diciptakan pada tahun 1981. Ini sering disebut sebagai pejuang siluman. Ini benar-benar pesawat serang darat. Mantap kan? Tapi apalagi yang membuat Area 51 unik dan misterius? Yuk kita cari tahu. UFO atau bukan UFO. Sejak 1955, ada berbagai penampakan UFO di sekitar Area 51. Akibatnya, seluruh dunia mulai mengamati pergerakan di sekitar Area 51 untuk mengetahui lebih banyak tentang alien dan penampakan mereka. Penampakan UFO digambarkan sebagai cahaya terang di langit atau benda mengkilap, meskipun beberapa orang benar-benar percaya bahwa mereka adalah UFO dan pesawat luar angkasa alien. Ini mungkin pesawat militer seperti U-2 yang sedang diuji untuk menjaga sifat rahasia dari kejadian di Area 51. Pemerintah menyebut penampakan ini sebagai fenomena alam. Bagaimana cuaca hari ini? Juga diyakini secara luas bahwa para ilmuwan di Area 51 memanipulasi pola cuaca. Terlalu mengada-ada, tidak terpikirkan. Mungkin tidak.
Desas-desus menyatakan bahwa para ilmuwan cuaca memang menemukan cara untuk mengendalikan cuaca. Ya, kedengarannya seperti film fiksi ilmiah yang keren. Pada tahun 1994, pemerintah diduga menemukan cara untuk mengendalikan badai. Dari tahun 1962 hingga 1983, pemerintah juga melakukan proyek yang disebut teori badai, di mana mereka menggunakan perak iodida untuk melemahkan siklon yang ganas. Wow, ruang interogasi alien. Pada tahun 1989, mantan karyawan Area 51 bernama Bob Lazar mengaku pernah melihat alien selama berada di sana. Dalam sebuah wawancara, Lazar menyebutkan bahwa itu adalah pangkalan rahasia di mana alien ditangkap dan diinterogasi untuk lebih memahami asal-usul dan planet asal mereka. Pesan diterima pada tahun 1997, sebuah program radio Coast to Coast AM mendapat telepon dari mantan karyawan Area 51. Dia terisak-isak dan terdengar ketakutan. Dia mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan aliens yang mengancam akan menghancurkan bumi. Apalah arti sebuah nama? Dari semua misteri, kita masih tidak tahu mengapa pangkalan rahasia ini diberi nama Area 51. Satu teori menyatakan nama itu berasal dari kedekatan lokasi dengan situs uji coba nuklir yang dibagi menjadi area yang ditentukan secara numerik, dan yang ini bernomor 51. Kamu ketangkap. Hampir mustahil menyelinap ke Area 51 kalau enggak ketangkap. Penggunaan kekuatan mematikan diizinkan jika ada orang yang mencoba menghindari keamanan. Dikenal karena sifat kerahasiaannya yang intens, Area 51 tentu saja dijaga ketat. Daratan ini dipatroli oleh Camo Dudes setiap saat mengawasi warga sipil sial yang mencoba masuk. Bagikan ke kami fakta lain yang kamu ketahui tentang Area 51. Aneh, tidak logis, janggal. Ya, semua kata ini bisa digunakan untuk yang percaya tahyul atau tahyul itu sendiri. Apakah itu kucing hitam yang memotong jalanmu atau kamu menginjak retakan? Ironisnya, seringkali memilih merasa yakin inilah yang membawa kita menuju takdir kita, atau seperti memberikan makna penting yang diacak yang merupakan bagian dari hidup kita. Setiap budaya memiliki versi dan variasi tahyulnya sendiri. Berikut adalah beberapa tahyul paling unik dari seluruh dunia. Beberapa yang menggelitik kita dan yang lainnya, ya tidak masuk akal lah. Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Yang pertama, apakah kamu menikmati makan mie dan sushi dengan sumpit? Nah, di Jepang, kamu gak akan pernah membiarkan sumpit kamu berdiri di mangkok, menyodorkan sumpit-sumpit ke dalam makanan kamu. Dianggap tidak halal. Mangkok dengan sumpit tegak cenderung menyerupai angka 4. Ini tidak hanya dianggap sial, tetapi juga menandakan kematian. Sangat mirip dengan dupa yang digunakan saat pemakaman. Menarik ya? Juga menunjuk dengan sumpit kamu ke orang lain dianggap tidak sopan. Saya yakin bahwa lain kali kamu menggunakan sumpit, baik di Jepang atau tempat lain, kamu akan ingat sedikit tip ini. Yang kedua, kotoran juga bisa menjadi tahyul. Pernahkah kamu menginjak kotoran anjing dan mengumpat diri sendiri? Nah, pikirkan lagi deh. Menginjak kotoran anjing tidak selalu buruk. Meskipun dianggap menjijikkan di tempat lain, di Perancis malah dianggap beruntung jika kamu melakukannya dengan kaki kiri. Sebaliknya, kamu akan sial jika kamu menginjaknya dengan kaki kanan kamu. Dan di beberapa negara seperti Rusia, jika kamu kejatuhan kotoran burung, maka itu adalah keberuntungan. Pastikan kamu berdiri di bawah pohon saat kamu membaca atau piknik atau hanya membutuhkan keberuntungan. Yang ketiga, daging kambing. Bagaimana jika wanita punya jenggot di dagunya seperti jenggot kambing? Nah, di Rwanda, Afrika Timur, konon wanita yang makan daging kambing dia akan ditumbuhi janggut, bisa juga jadi keras kepala. Namun, teori ini dibantah oleh para wanita lokal. Kata mereka, ini hanyalah tipuan para pria untuk memonopoli semua daging. Gimana menurutmu? Nomor 4, tahyul India. Beberapa negara Asia seperti India memiliki banyak tahyul. Beberapa di antaranya, nomor 13 adalah nasib sial. Cermin retak melambangkan kematian. Memotong kuku atau bercukur pada hari Selasa dan Kamis atau mencuci rambut pada hari Sabtu mengundang masalah. Suara gagak berarti menyambut tamu. Dan ini satu lagi, gatal telapak tangan berarti kamu akan mendapatkan uang. Wow. Yang kelima, kucing kepo. Analogi ini tampaknya jelas berasal dari Denmark. Di negara Skandinavia ini, kamu disarankan untuk tidak membicarakan hal-hal pribadi dan rahasia di kamar dengan kucing. Diduga, kucing yang kepo suka mendengarkan dan memikirkan kamu, juga bergosip. Saya kira dinding hanya punya telinga, tetapi kucing ternyata suka ngobrol juga. 6.
mata jahat. Setiap budaya memiliki mata jahat, baik itu tatapan jahat atau kutukan. Di Bolivia, orang memiliki praktik yang menarik untuk menangkal kejahatan mata jahat. Efek sial dari mal de ojo atau mata jahat dapat dilawan dengan menggosokkan sebutir telur ke tubuh orang sakit. Telur dipecah menjadi segelas air, kemudian ditempatkan di bawah tempat tidur orang tersebut. Sebutir telur sehari menyingkirkan kejahatan. Yang ketujuh, sihir di Islandia. Islandia adalah negara yang penuh dengan cerita rakyat dan sihir, dan konon dihuni oleh elf, peri, dan troll. Keyakinan ini begitu kuat sehingga dilarang mengganggu makhluk-makhluk gaib ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika jalan harus dibangun, mereka tidak dapat melewati wilayah yang menyihir. Begitu banyak jalan yang tidak dilewati. Yang kedelapan, jinns. Konon di Italia, ketika dua orang mengucapkan kata atau frasa yang sama secara bersamaan, mereka akan sial. Mungkin permainan jinns dimulai di Italia. Jika kamu melakukannya, kamu akan dikutuk jadi perawan tua selamanya. Namun, untuk menyelamatkan diri dari bencana ini, kamu harus segera menyentuh hidung kamu. Kamu akan terbebas dari kutukan. Yang kesembilan, teriris pisau. Di Turki, memberikan gunting atau pisau langsung ke tangan seseorang bisa mendatangkan kesialan. Hal ini dapat menyebabkan perkelahian antara dua orang ini. Jika hal ini terjadi, obatnya adalah menanam pohon ara di depan rumah mereka. Tapi hati-hati, jika mereka menebangnya, maka nasib buruk akan berlipat ganda. Lebih baik menjauh dari pohon ara dan semua benda tajam. Kesepuluh, hidup terbalik. Di Portugal, berjalan mundur dianggap sial. Ini memberitahu iblis kemana tujuan kamu. Dan jika iblis mengetahui rahasia itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jadi, mari kita berjalan ke depan di jalan yang lurus, oke? Tidak perlu menyertakan setan. Apa yang perlu kita lakukan dengan semua nasib buruk ini? Silangkan terus jari tanganmu, ketuk kayu, atau mungkin menunggu bintang jatuh. Apakah kamu tahu tahyul yang aneh, ganjil, atau menakutkan? Banyak dari kita takut ini, takut itu, laba-laba, ular, badut, ketinggian, air, gak akan habis daftarnya. Ketakutan ini membuat tangan kita basah dan bulu kuduk pun berdiri. Ketika ketakutan berubah menjadi ekstrim dan irasional, ini disebut fobia. Ini dapat menyebabkan tekanan dan kecemasan yang signifikan serta penghindaran obsesif pada objek atau pada situasi tertentu. Tonton terus jika ingin tahu beberapa fobia paling aneh yang dialami manusia. Yang pertama, aritmofobia atau numerofobia, takut angka. Matematika kamu bagus nggak? Kamu suka angka? Sementara kebanyakan kita mungkin takut pelajaran matematika sampai kita dewasa, beberapa memiliki rasa takut yang berlebihan dan irasional terhadap angka. Ketakutan atau fobia ekstrim ini disebut aritmofobia atau numerofobia. Orang yang mengalami fobia ini cenderung cemas saat mengerjakan matematika atau berurusan dengan angka secara umum. Diintimidasi oleh 1 dan 0, dia bisa ngumpet di bawah tempat tidur loh, dan kemungkinan 13 melompat keluar dari lemari. Fobia ini dapat mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan. Bagaimanapun, matematika, setidaknya matematika dasar, bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, korofobia, takut menari. Dalam bahasa Yunani, koros berarti menari, dan tentu saja seperti yang kita ketahui, fobia adalah ketakutan. Ya, itu secara harfiah berarti takut menari. Jadi, keluar malam ke klub malam atau pergi ke Swan Lake di Opera House adalah hal yang mustahil. Korofobia tidak hanya terbatas pada tidak bisa menari, tetapi juga menghindari apapun yang berhubungan dengan tarian, baik itu acara, orang, atau tempat. Cukup dramatis, bukan? Yang ketiga, geliofobia, takut tertawa. Oke, siapa bilang tertawa itu baik untuk kesehatan dan jantung? Siapa bilang ini membuatmu bahagia dan membantu meningkatkan hubungan sosial? Tentu saja bukan geliofobik. Terlepas dari lelucon, tindakan tertawa itu ironisnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi jika seseorang menderita geliofobia. Bagi para geliofobik, tertawa tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyebabkan ketakutan yang ekstrim dan tidak logis. Mati karena tertawa tiba-tiba menjadi hal baru. Yang keempat, ablutofobia, takut mandi. Kamu baru pulang hiking nih, merasa kotor dan lelah. Saatnya mandi bersih dan merasa segar. Atau mungkin tidak, takut mandi, mencuci, atau membersihkan diri disebut ablutofobia. Berada di bawah shower untuk penderita ablutofobia adalah menakutkan.
dan sebisa mungkin mereka harus hindari. Meskipun hal ini dapat menyebabkan bau badan, kurangnya kebersihan, dan sebagai akibat isolasi sosial, semua ini menjadi tidak signifikan ketika ablutofobik dihadapkan pada air. Kalau begitu, gak usahlah menyirami ketakutan akan ablutofobik ini. Yang kelima, helifobia, takut sinar matahari. Bunga matahari, sinar matahari, kecerahan, semua hal yang cerah baik untuk memastikan suasana hati yang bahagia, melindungi tulang dan menjaga kita tetap sehat. Namun, bagi sebagian orang, sinar matahari adalah kutukan, kondisi yang langka dan disayangkan. Ada orang yang takut sinar matahari mulai mengalami kepanikan dan kecemasan saat berada di bawah sinar matahari. Fobia ini disebut heliofobia, bahkan dapat terjadi ketika terkena cahaya terang seperti sinar matahari, sering dikaitkan dengan bahaya yang dirasakan dari matahari. Sayangnya, heliofobik itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ini. Yang keenam, linonofobia, takut tali. Seseorang yang menderita linonofobia cenderung menjadi ekstrim ketika memikirkan atau dikaitkan dengan tali, apalagi benar-benar melihat atau menyentuhnya. Mereka bisa menjadi cemas, mual, dan bahkan sesak nafas. Seorang linonofobia akan menghindari apapun yang berbentuk tali, baik itu benang jahit, tali sepatu, tali tambang, dan lain sebagainya. Diyakini orang dengan fobia ini mungkin pernah dikekang atau diikat sebagai hukuman ketika masih kecil. Yang ketujuh, ergofobia, takut bekerja. Kita semua sesekali suka bolos kerja atau bahkan sering karena kita perlu istirahat dari tekanan pekerjaan kita. Tetapi bagi mereka yang ergofobia, pekerjaan atau lingkungan kerja penyebab kecemasan dan penderitaan yang paling besar. Beberapa takut jika harus kerja manual, yang lain berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri. Banyak yang menderita ergofobia merasa sulit untuk mencari pekerjaan. Ergofobia dapat menyebabkan serangan panik besar-besaran yang menghambat kemampuan seseorang bekerja secara profesional. Jika hidup ini hanya main dan gak kerja, menjadikan seseorang bodoh, hanya kerja dan tidak ada main-mainnya, menempatkan penderita ergofobia dalam bahaya. Yang kedelapan, desidofobia, takut mengambil keputusan. Sebagaimana namanya, desidofobia adalah ketakutan membuat keputusan. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, keraguan-raguan kamu kemarin tentang rasa es krim mana yang harus dimakan membuat kamu bertanya-tanya, apakah kamu menderita fobia ini juga? Jangan khawatir, enggaklah. Desidofobia jauh lebih buruk. Dalam ketakutan ini, membuat keputusan apapun, besar atau kecil, sepele atau penting, tampaknya tidak mungkin. Orang yang menderitanya cenderung tidak mempercayai pendapat mereka sendiri. Ia terlalu bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk prediksi astrologi. Yang kesembilan, oktofobia, takut angka 8. Menariknya, setelah mengetahui tentang aritmofobia, ketakutan ini meskipun serupa jauh lebih spesifik. Oktofobia adalah ketakutan angka 8. Para oktofobik tidak hanya takut pada simbol 8 seperti yang terlihat ketika tertulis pada apapun, mulai dari alamat pos hingga iklan, tetapi mereka juga takut pada apapun yang membentuk kelompok 8. Dipercaya bahwa angka 8 yang menyerupai tanda infinity mungkin menjadi penyebab irasionalitas ini, bisa juga berasal dari masa lalu. Yang ke-10, optofobia, takut membuka mata. Dan piala diberikan kepada optofobia. Optofobia adalah rasa takut membuka mata, sementara kebanyakan kita membuka mata adalah fenomena alam. Bagi mereka yang hidup dengan ketakutan yang menyeramkan ini benar-benar mimpi buruk. Ya, tidak mungkin untuk tidak membuka mata jika kamu adalah manusia yang hidup. Ini mungkin yang paling melemahkan dari semua fobia karena seseorang tidak dapat melakukan apapun dengan mata tertutup. Para optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan dalam cahaya redup, sedih dan gelap tapi nyata. Apa yang kamu takutkan? Adakah fobia aneh yang mungkin kamu dengar yang membuatmu penasaran? Mengingat meningkatnya jumlah lautan yang tercemar, udara yang tercemar, erosi tanah dan kepunahan massal, kita kadang bertanya-tanya, seperti apa planet kita jika manusia tiba-tiba menghilang? Akankah lautan kembali mengisi dirinya dengan ikan? Akankah kota-kota beton hancur jadi debu karena perubahan iklim? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai jejak kita menghilang? Mari kita jalankan eksperimen pikiran. Apa yang akan terjadi jika manusia tiba-tiba musnah?
Dalam 1 jam pertama, pemadaman massal akan mulai terjadi di seluruh dunia. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit batu bara akan padam setelah bahan bakar habis. Sementara sistem bertenaga angin dan air juga akan mati tanpa pengawasan manusia. Keesokan harinya, tanpa konsumsi daya yang stabil, sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir akan tutup karena dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan otomatis untuk mencegah kemungkinan kehancuran. Dalam sistem kereta bawah tanah seperti di London, Moskow, dan kota New York, lapisan pompa drainase akan ditinggalkan, membanjiri terowongan hanya dalam 3 hari. Pagar listrik mulai runtuh, menyebabkan hewan yang dikurung berkeliaran bebas. Hewan kebun binatang akan lepas dari kandangnya dan pergi menuju kota. Setelah 10 hari, hewan peliharaan akan kesulitan bertahan hidup. Anjing peliharaan yang bertahan harus beradaptasi dengan alam liar. Kucing mungkin juga harus beradaptasi karena mereka adalah makhluk yang lebih mandiri. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di alam liar. Miliaran ayam dan jutaan sapi serta hewan ternak akan mati atau menjadi mangsa hewan liar lainnya. Saat listrik padam, bakteri, jamur, serangga, dan hewan pengerat mulai memakan dan membuat busuk produk yang tertinggal di rak toko bahan makanan. Setelah semua makanan ini habis, serangga dan hewan pengerat yang kembali ke alam liar akan mendapati populasi mereka berkurang dengan cepat jadi makanan predator. Sebulan kemudian, bahan-bahan nuklir yang disimpan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang didinginkan oleh air di kolam atau fasilitas di lokasi akan mengering. Panas dari batang bahan bakar akan menyebabkannya terbakar, terkena bahan bakar nuklir yang sangat tidak stabil. Ini akan menyebabkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bencana Fukushima dan Chernobyl. Kebanyakan tumbuhan dan hewan akan mati keracunan radiasi. Mereka yang bertahan hidup akan memiliki berbagai kelainan genetik yang berbeda. Seperempat abad setelah hilangnya manusia, 75% jalanan kota beraspal dan trotoar di planet ini akan tertimbun tumbuhan. Lumut akan melapisi jalanan, sementara pohon dan bunga akan tumbuh di bangunan yang ditinggalkan. Di beberapa wilayah pesisir, seluruh kota akan direklamasi oleh laut dan kapal tua yang tenggelam akan menjadi pondasi terumbu karang baru. Setelah 30 tahun, satelit yang kita kirim untuk menjelajahi luar angkasa akan jatuh kembali turun ke bumi. Meskipun kita tidak ada, pemanasan global akan terus berlanjut selama 40 tahun lagi setelah kita pergi. Suhu bumi akan naik 0,6 derajat, tetapi lingkungan akan meningkat secara drastis. Pada tahun 60, kehidupan laut akan pulih dari penangkapan ikan yang berlebihan selama beberapa dekade dan akan berkembang pesat. Dalam 150 tahun, tanaman, tanah, dan pasir akan mulai mencakup paling banyak lingkungan perkotaan. Banyak kota akan terkubur seluruhnya. London akan kembali ke rawa-rawa, dan di kota-kota utara seperti Vancouver, kerangka bangunannya akan menonjol keluar dari lapisan demi lapisan salju dan es. Kota-kota seperti Las Vegas dan Dubai akan tertahan di pasir saat gurun mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dalam 230 tahun, vegetasi yang tumbuh subur tanpa kehadiran manusia akan memusnahkan kelebihan karbon dioksida di atmosfer. Satu-satunya bukti bahwa kita manusia yang pernah ada akan menjadi sisa baja dan plastik. Setelah 300 tahun, konstruksi logam seperti Menara Eiffel dan Jembatan Baja tanpa perawatan akan runtuh ke tanah. 500 tahun setelah manusia menghilang, hutan dunia akan menjadi yang paling sehat dalam 10.000 tahun ini. Alam akan berhasil menghapus sebagian besar jejak terakhir keberadaan manusia. Setelah 10.000 tahun, satu-satunya hal yang mengingatkan dunia akan keberadaan umat manusia adalah artefak tertentu yang diukir dari batu, seperti Mount Rushmore atau mungkin piramida yang bisa bertahan beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, bahkan setelah 25.000 tahun, beberapa benda plastik kita mungkin masih ditemukan. Namun, dalam 50 juta tahun mendatang, benda-benda itu akan musnah juga. Meskipun manusia tidak mungkin musnah, kita tidak seharusnya membiarkan planet kita apa adanya. Kecerdasan manusiawi kita telah membawa perubahan luar biasa pada dunia. Umat manusia tidak selalu ada di sini, dan kita tidak akan berada di sini selamanya. Dengan menyelidiki dunia tanpa kita, mungkin kita dapat belajar setelah kita pergi, dunia akan terus berjalan. Kami harap Anda menganggap ini menarik.